ya, aku akan coba ini ya. Coba. Boleh diceritakan ini namanya tempat pariwisata apa? Sini tempat api abadi Merapen yang terletak di Jalan Purwodadi Semarang, di antara pertengahan Purwodadi ke arah Semarang, tepatnya di Desa Manggarmas. Di sini ada sebuah wisata peninggalan Sunan Kalijogo, yang diantaranya ada api abadi yang dikenal dengan api abadi Merapen, dan ada batu bobot yang ada di belakang sini, dan ada lagi sendang dudo yang ada di sebelah sana. Untuk kapan ditemukan tempat ini diperkirakan pada abad 15, yang pada saat itu Sunan Kalijogo melakukan perjalanan dari Kerajaan Majapahit menuju ke Demak. Pada waktu itu sama rombongannya itu istirahat di sini karena kelelahan serta membawa bekal untuk istirahat. Akhirnya memutuskan untuk istirahat, dan Sunan Kalijogo berdoa untuk menunjukkan di mana ada titik api sama titik air yang berada di sini. Akhirnya mendapat petunjuk untuk menunjukkan bahwa di tempat ini ada titik api dan di sebelahnya ada sendang titik air. Pada saat itu setelah istirahat di sini dan melanjutkan lagi ke Demak, karena beberapa barang yang dibawa itu mungkin terlalu berat, ada sebuah batu yang ditinggal di sini dan diletakkan di sebelah api yang dinamakan batu bobot. Ini hanya salah satu yang ditinggal di sini, dan yang lain ada di Masjid Demak. Dan setelah itu, setelah ada di Kerajaan Demak, di sini digunakan juga sama Empu Supo. Pada waktu itu digunakan untuk membuat pusaka, dan pusaka itu digunakan juga untuk Kerajaan Demak pada waktu itu. Sampai sekarang masih banyak yang mengakui atau istilahnya Mas, untuk wisata ini termasuk usia berapa, Mas? ya, kalau usia itu sekitar di tahun 1500 mungkin. Kan wisata ini termasuk wisata yang di daerah
apa sini, termasuk dikunjungi para berbagai tempat atau berbagai lokasi orang ke sini untuk wisata ini, Mas. Dari api ini kan termasuk bangunan ini kan bagus. Untuk bangunan ini berapa tahun pembangunan ini kan sudah bagus? Ini dibangun pertama di tahun 2014, bertahap sampai sekarang. Mas Davi, ini kan termasuk api abadi ya Mas, yang di namanya api abadi Prapel. Mas Davi, untuk apinya sendiri itu untuk siang apakah kelihatan caranya membuktikan gimana Mas? Kalau siang hari untuk membuktikan bisa pakai kertas atau yang mudah terbakar, mungkin nanti bisa kelihatan apinya. Soalnya kalau siang apinya berwarna biru, ya kelihatan. Tapi kalau malam tanpa kertas atau tanpa bisa kelihatan. Mas, ini kan ada di dalam ini ada 3 tempat yang jaga, atau di sini ada api abadi, terus ada apa lagi Mas? Batu bobot, Iya dan sendang duduk. Mas, untuk usia dari 3 tersebut yang paling dulu mana, paling lama mana Mas, dari 3 tersebut itu? Kalau usia ya tetap paling lama yang batu bobot ini, soalnya batu bobot ini dari kerajaan Majapahit. Kalau HP ini kan setelah dibawa batu itu dibawa ke sini baru ada api. Iya. Jadi kalau umur lebih tua ya lebih tua batu seperti itu. Oh ya Mas, ini kan sebelum ini bagus atau dibuat sebagus ini, Mas, kira-kira Masnya tahu nggak dulu ini tempat kayak apa dulu? Kalau dulu ini hanya seperti kayak hutan, banyak dikelilingi pohon-pohon besar di sini. Mungkin hanya sebatas tempat ini aja yang bisa dibuat istirahat, yang keliling ini udah pohon-pohon besar semua. Mas, untuk tempat wisata ini dibuka hari apa dan berapa masuk tiketnya, dan tutupnya jam berapa? Kalau buka setiap hari buka dari jam 8 sampai jam 5. Itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk tiket masuknya per orang 2.500. Mas, untuk api abadi ini Mas, ini kan sampai sore. Untuk malamnya apakah ada yang jaga atau gimana Mas? Malam ada yang jaga, jadi ada satpam. Cuma kalau emang ada keperluan untuk masuk yang punya kepentingan aja, nanti izin sama satpam, nanti bisa seperti itu. Mas, untuk ini kira-kira ini kan aku tadi sempat lihat kayak samping ini museum apa itu Mas, kayak lingkaran Itu rencana untuk museum olahraga, cuma itu belum diisi, masih kosong. Untuk yang bawah itu ada gor, tapi itu untuk badminton. Berarti apakah di bawahnya ada ruang bawah tanah Mas, atau Nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Mas, untuk wisata ini Mas, ngomong-ngomong Mas, untuk adakah
kan ini juga melibatkan untuk wisata ini Mas, boleh sebutkan yang membantu hingga tempat wisata ini maju atau yang adakah pejabat yang berhubungan, boleh dijelasin Mas? Ya untuk saat ini ya masih dikelola Dispora Park provinsi. Ya mungkin untuk pengembangan mungkin ini masih dalam tahap wacana, masih untuk dikembangkan lagi untuk kedepannya. Oh iya Mas Tafi, ya, ini aku kan sempat bertanya-tanya atau tahu ini dulu apakah pernah dibuat kayak acara di tahun 98 atau tahun berapa Mas, kayak PON itu Mas? Pernah itu itu udah lama ya, dari tahun 1965 itu ada prasastinya di situ, itu PON Ganevo, terus ada lagi Asian Games, Asian Big Game, Para Game, banyak di sini. Bahkan yang setiap tahun sekali itu pasti digunakan sama umat Buddha, ada Hari Raya Waisak. Berarti itu juga dipakai oleh umat Buddha ya? Iya. Selain umat Buddha ada lagi Mas? Ada sebagian dari umat Hindu, cuma itu hanya sebagian, mungkin itu komunitas mungkin, atau paguyuban atau apa, mungkin saya kurang tahu. Itu juga pernah. Mas, untuk pertanyaan penutup Mas untuk wisata ini terutama di hari Minggu, apakah sama bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa untuk hari Minggu ya Mas? Untuk hari Minggu tetap sama, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan harga tiketnya juga sama, tetap per orang 2.500. Demikianlah wawancara kepada Mas Tafianto. Beliau telah memberikan keterangan tentang tempat wisata ini yang bernama tempat api abadi Prapen. Demikianlah yang aku sampaikan, dan dari kata-kataku juga kata-katanya Mas Tafi ada yang salah, mohon maafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.